tempatnya susah, tempat segala hal keburukan itu dunia. Husyat syughlan wa bu'san wa humum wa anaan wa fanaan wa humum farfuduha innaha nazrul hagir wa ilallahi ta'ala al-masir. Dunia ini dipenuhi sesak dengan kesibukan, dengan musibah, dengan bencana, dengan penyakit, dengan stres, dengan kemiskinan, dengan kematian. Di sini semua yang ada di sini pasti punya keluarga yang udah meninggal dunia. Nggak ada yang lolos dari kematian. Sebagaimana keluarga kita meninggal dunia, kita juga bakalan meninggal dunia, bakal meninggalkan dunia yang fana ini. Mukmin kalau dia meninggal dunia, yang taat, orang baik kalau dia meninggal dunia mustarih, dia beristirahat min nakadid dunia, dari kesulitan, kesusahan, dari stres duniawi. Tapi orang yang jahat, orang yang tukang maksiat, yang tukang ganggu orang, yang tukang neror orang, yang tukang caci orang, yang tukang maki orang, yang tukang gosipin orang, yang tukang menzalimi haknya orang lain, ngambil hartanya orang atau ganggu darahnya orang, itu yang gemar mengganggu ini, kalau dia meninggal dunia maka mustarahun minhu. Artinya mustarah minhu yastarih minhu ibadallah. Para hamba Allah muslimin, manusia dunia hidup tenang, bisa beristirahat dari gangguannya orang. Mati juga akhirnya kita bisa hidup tenang deh. Selama ini kita diganggu, diteror, sekarang mati juga orang. Hakadha. Dan orang kalau meninggal dunia antara dua, mustarih atau mustarahun minhu. Dan jenazah ketika dia di atas kurung batangnya itu, hampir tiap hari kita lihat jenazah, antara nyolatin orang, atau 3 hariin orang, atau 7 hariin orang, atau 40 hariin, atau 100 hari, atau haul kayak ini malam nih setahun, atau nyolatin jenazah kayak tadi. Masya Allah, itu hampir tiap hari kayak begitu. Hampir tiap hari belum beres, sudah ada yang meninggal lagi. Subhanallah. Dan memang begitu, dunia dipenuhin dengan acara yang kayak begitu. Harusnya kita mengambil pelajaran. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian sebagai penasehat yang paling ampuh. Itu Rasulullah meninggalkan bagi kita, taraktu fikum wa'idhain. Aku tinggalkan bagi kalian 2 penasehat. Ahaduhuman natiq. Salah satunya vokal, lantang bunyi nasihatnya, yaitu Al-Quran. Wa ahaduhum as-samit. Yang satu lagi itu nasihatnya bisu, hening, sunyi. Apa? Al-maut, kematian. Walau mararta biha wal bumu tandubuha fi dhulmatil laili lam taltadza bil wasani wala taladzadta bil an'ami muftakhiran. Itu katanya kalau engkau melewati itu rumah-rumah orang yang udah meninggal dunia, hening, sunyi, yang kedengaran rintihan, jeritan, tangisan, air mata. Betul, benar. Rumah suka berubah menjadi rumah duka. Kemana duka itu dari sebelumnya? Harusnya beruntung orang yang telah berduka sebelum kematian. Kenapa berduka sebelum kematian? Dia banyak menuangkan air matanya, banyak menangis, banyak khusyuk, banyak takut kepada Allah Ta'ala, banyak ingat kematian, banyak baca Al-Quran dengan linangan air mata. Beruntung orang yang berduka sebelum kematian. Udah mati baru mau berduka, ya telat. Itu hatta orang ahli neraka juga ahli nar berduka, hatta orang kafir berduka. Nah kita mukmin, kalau kita mau menangis, dari sekarang, jangan taruh di neraka baru kita mau nangis. Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalau kita mau sadar, mau ingat, mau balik, mau taat, niscaya kita enggak bakal tergolong sebagai penghuni neraka. Fa'tarafu, mereka i'tiraf, menyadari akan dosa mereka, tapi i'tirafnya udah telat di sono. Coba i'tirafnya ketika dia di dunia. I'tirafnya
sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, lakana anfa, niscaya akan lebih bermanfaat. Sampai itu dikatakan bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia tuh, kalau kamu tanya kepada mereka, urusan ente di dunia udah beres belum? Masih ada cita-cita belum yang belum terselesaikan? Semua pasti bilang masih. Saya masih mau nyalon, saya masih mau kawin, saya masih mau taruh saham, saya masih mau bisnis, saya masih mau ini mau itu. Semuanya belum selesai urusannya. Tapi kematian udah kalah, merenggut mereka. Direnggut dari tengah-tengah kekasihnya, anak dan istrinya. Direnggut dari tengah-tengah temannya. Direnggut dari tengah-tengah pengikutnya. Kematian tersebut, mau nggak mau, siap nggak siap. Apalagi kematian tersebut itu adalah penasehat yang paling ampuh. Penasehat yang paling ampuh. Makanya sungguh rugi, sungguh celaka, sungguh sial orang yang dari rumahnya udah keluar jenazah, terus masih mikir mau maksiat, masih mikir mau gosip, masih mikir mau ngerjain yang haram. Ente nggak lihat jenazah keluar dari rumah ente. Hari ini orang lain yang digotong keluar dari rumah kita, besok diri kita yang digotong keluar. Itu burung batang kalau dia bisa ngomong, dia bakal bilang unzur ilayya bi'aqlik, ana muhayya linaqlik, ana sarirul manaya kamsara mithli bimithlik. Lihatlah aku dengan akalmu, aku ini dipersiapkan untuk kepindahanmu. Aku adalah ranjang kematian. Berapa banyak ranjang-ranjang semacamku ini menggotong orang-orang yang dulu juga semacam kamu. Itu yang pada di kuburan. Dulu juga mereka makan seperti kita makan. Mereka senang seperti kita senang. Mereka tertawa seperti kita tertawa. Mereka bercandaria dengan anak istrinya seperti kita. Mereka pun juga memakai pakaian seperti kita. Mereka pun juga nonton TV seperti kita, sama begitu. Kemudian kematian menjemput mereka, direnggut dari tengah-tengah rumahnya, direnggut orang tersebut. Dan kita semuanya bakalan meninggal dunia, siap nggak siap? Makanya persiapkan diri kita. Mereka tuh udah kehilangan kesempatan buat sholat, kehilangan kesempatan buat taubat, kehilangan kesempatan buat ngaji Quran, kehilangan kesempatan buat zikir. Kalau mereka bisa balik ke dunia ini sesaat aja untuk sekedar 2 rakaat, sesaat aja untuk sekedar berzikir, sesaat aja untuk sekedar hadir di majelis kayak begini, walaupun mereka bayar 1 miliar untuk balik 5 menit, kalau perlu 100 miliar cuma buat 5 menit doang, 1 triliun cuma buat 5 menit. Kalau perlu tumbalin deh anak istri saya biar mati untuk saya balik ke dunia 5 menit aja, sekedar mau taubat beristighfar. Nggak bisa di saat tersebut. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya Allah, pulangin saya, mau pulang ke dunia. Nggak bisa, habis. Mereka nggak bisa untuk balik sholat lagi, untuk balik zikir lagi, untuk baca Quran. Mereka nggak bisa, tapi kita bisa. Sekarang kita bisa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Makanya itu orang kubur ngelihat kita tuh sampai ngiler. Enak banget ya jadi lu. Bisa sholat, bisa puasa, bisa zikir. Mereka ngiri sama waktunya kita. Terus juga mereka nangis ngelihat kita ngebuang-buang waktu kita. Ngebuang waktu kita buat handphone, ngebuang waktu kita buat TV, ngebuang waktu kita buat berita, ngebuang waktu kita buat ngobrol, ngebuang waktu kita buat kesibukan duniawi. Rugi. Mereka sampai seandainya mereka bisa menangis ya, kalau kita bisa ngedengar suara mereka tuh, mereka nangis air mata darah ngelihat kita ngebuang waktunya kita yang demikian mahal, yang demikian berharga tersebut. Karena itu ayo jangan tunda taubatnya kita, jangan tunda taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal kasal kam tuakhir taubatak min 'am ila 'am wala yastadri bi'amin yatikahu naqis autam. Hai pemalas, sampai kapan kamu menunda taubatmu dari tahun ke tahun? Tunda, entar aja taubat deh, entar pakai kerudungnya nanti kalau udah kawin. Sekarang perkawinan ketunda.
Ntar deh taubatnya, taatnya nanti dah kalau sudah pergi haji. Haji ke tahun kemarin libur, tahun ini kayaknya libur juga. Itu heran, haji bisa libur, nggak tahu kemana akalnya tuh orang. Haji bisa libur, la ilaha illallah. Tapi giliran pasar nggak libur, giliran makan nggak libur, giliran ekonomi nggak boleh libur. Haji boleh libur, sholat boleh libur, puasa boleh libur. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah karenanya itu ayo ya, cukup nih kematian sebagai peringatan bagi kita sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat almarhum al-maghfurlah Haji Suhaimi bin Haji Abdul Qadir, dan Allah Ta'ala luaskan kuburannya, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup, dipanjangkan umur mereka, diberikan kesehatan, diberikan afiat, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Dan Haji Nasrullah insyaallah makin berkah, makin sehat. Guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita semuanya, hadirin hadirat, dijauhkan kita semuanya dari bala, dari musibah, dari penyakit, dari wabah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati kita, dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kesiapan menyambut kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi dhagal khinak min fi'il ma la yutaq, famnan bi fakkil ghalaq liman bidhanbih rahin, waghfir likulli dhunub, wastur likulli al'uyub, wakshif likulli al-kurub, wakfi adhal mudhin, wakhtim bi ahsan khitam, wakhtim bi ahsan khitam, wakhtim bi ahsan khitam, idza dana al-insiram wa han hinul himam wa zada rashhul jabin, thumma as-salatu was-salam ala syafi'il anam wa al-ghurri al-kiram was-sahbi wat-tabi'in ala hadhihi niyyah kullatin salihah wa ila